Panda itu sama rahwana itu burung jablay, kembung, tapi kebantalnya di atas rata-rata ya pilihannya. Iya. Ada nembaknya ya? Ada. Cuman yang lebih nembak lagi mah itu Nini Ante. Aduh. Jangan ngomongnya udah nggak ada. Ya buka aja, ini kan ada penggantinya Pak Resi kan. Gitu. Mudah-mudahan. Iya. Udah ngomong nunggu sih, sakit. Ya maksudnya sakit tuh bukan karena apa-apa Mampelan. Nggak apa-apa tuh deh gitunya. Pada akhirnya mah ya ternyata bukan nggak salah atau nyesel nggak nyesel, tapi cuman suka sering rasa kangen aja sih. Iya. Kalau Tapi nggak apa-apa kan kalau kita lepas ke orang, kalau orangnya kan seneng juara. Ya, juara kan kita juga ikut seneng lah. Nah gitu, iya. Kalau burung mah nggak bakalan habis, percaya aja. Yang penting kitanya yakin pasti ada. Ya penggantinya ya mudah-mudahan ada. Pasti. Yang penting kan kitanya aja yang harus fokus. Nah, baik lagi ngomongin ternak Mampelan. Iya. Kira-kira adik darah reptor nih, ngomongin darah reptor, mau dari jalur rahwana atau panda atau yang lainnya, itu masih ada nggak Mampelan? Siapa tahu misalkan nih teman-teman ada yang berminat gitu, pengen deh punya darah dari Mampelan gitu. Iya. Itu masih ada nggak? Kalau adik kakak rahwana masih ada, cuman kebetulan pas awal November ibunya udah mulai macet nolnya. Ya. Tapi sih kalau adik kakaknya rahwana masih ada jantan itu 4. Ya. 4 ya, kelabu selap. Ya kayak reptil ya, kalau sekarang nggak gambir keluarnya kelabu selap. Nah itu kira-kira kalau di mahar, kira-kira Mampelan jual nggak? Kalau di mahar berapa? Ya. Kan teman-teman banyak penasaran. Kemarin pun Pak Haji Aji sama kalau di Pak Haji Aji kan range-nya antara 2,5 sampai 3,5 juta untuk ikan yang baru jodoh. Ya. Kalau di Mampelan berapa? Kira-kira Ya, antara segitu sama lah ya, standar Mampelannya. Standar ya. 2,5 sampai 3,5, kecuali kalau misalkan burung udah dilatih, Jadi ada kelihatan, apalagi Kayaknya. udah istilahnya dilombain, ya itu mah udah nggak Lain lagi. ternilai lah ya Iya. Mampelannya. Itu Karena kan enggak. kita beli piik tuh gambling ya. Iya. Kadang-kadang dari katakanlah 3,5 juta jadi 35 juta mungkin banget. Iya. Gitu. Jadi saran saya kalau memang budgetnya minim, maksudnya untuk dipakai keperluan yang lain, mending beli piik aja, tapi yang bener yang darah yang Mampelan. Nah, Mampelan kan ngebahas ternak nih, udah. Iya. Sekarang gini, pertanyaan saya, Mampelan belajar ngejokiin atau istilahnya ngerawat burung itu sejak kapan? Main burung lah, main Iya. burung. Waduh, kalau Yang serius? Setahu saya, seingat saya, ya pertama seneng burungnya dari kecil ya sampai sekarang belum pernah berhenti. Belum pernah berhenti. Iya, soalnya kalau main yang lain takutnya, ya mungkin satu nggak ngerti, nggak seneng ya bisa. Ya. Terus kalau main yang lain daripada kita, ya bukannya nggak percaya, daripada dibohongin, lah udah mendingan ini aja satu diterusin. Ditekunin gitu ya. Ya alhamdulillah saya dari kecil sampai sekarang ya malah alhamdulillah jadi kehidupan saya dari sini gitu. Ya, hidup dan berjuang di dunia merpati ya Bang. Iya. Nah, terus kalau belajar geber itu awalnya memang maksudnya gini, belajar profesional. Ya. Kan selain bakat lah, kita jangan ngomongin bakat, kan kalau bakat mah itu di dalam ya. Ya. Kalau nggak misalkan gini pertanyaannya, Mampelan ada yang ngajarin nggak geber burung yang bener kayak gini, sosok orang yang lantah kudu kieu gitu, sampai yang bener-bener ngajarin gitu, kira-kira ada nggak? Nggak ada. Nggak ada yang ngajarin, jadi Mampelan belajar sendiri? Iya, sendirilah ya. Lihat orang joki waktu itu saya kan mainnya bukan tinggian. Waktu itu pertama main burung balap. Nah, waktu itu kan ada giringan A. Kalau masalah burung merpati kan ada giringan A, ada giringan B. Nah, waktu giringan A saya main burung balap. Giringan B-nya main tinggian belajar. Nah, sebetulnya saya itu kalau joki ya balap, bukan joki tinggian. Nah, ini yang susah banget Mampelan. Sampai sekarang saya pun masih nggak bisa, istilahnya nggak bisa mengontrol. Ya. Itu adalah ketenangan.
nahan emosi kan, dibarengin sama nervous juga. Iya. Jadi pas dipanggil teh kita duduk, Iya. pikiran udah kemana-mana gitu kan, badan udah gemeter, keringetan kalau gitu. Ya itu Nah, semua pasti sih ada. Mang Pelan kalau ngegeber sampai sekarang masih istilahnya nervous nggak? Enggak sih, ya cuman ada, tapi kan ya di posisi pas ya yang lagi sulit ya, misalkan di 10 besar kita kan harus berusaha ya, maksudnya kan fokus ya fokus itu. Jadi ya yang paling fatal ini di 5 besar itu, yang waduh, ya, semua itu pasti ada. Iya. Ya kalau di babak awal sih orang kan belum kelihatan, masih banyak lah. Ya. Nah, kalau udah ya tetap sih dari awal juga fokus, cuman kan kalau masalah itu ya babak-babak awal kan ya 10-5 itu kan ya mungkin kalau saya kan hitungannya kan ada, kalau dapat juara 1 kan ada mungkin ada uang tambahan gitu Iya. kan. Nah makanya itu kan semaksimal mungkin ya harus dapat, tapi kan tergantung yang di atas lagi ya kalau masalah bisa teh ditumpahin di situ semua iya, gitu ya. itu mah. Iya, Cuman iya. ya intinya kan kita harus lurus, kan banyak lah orang yang jahil kayak apa ya. Tapi sih kalau lama kelamaan kan juga ngerti sih, malu sendiri lah. Kan banyak lah ya, mungkin pelajaran nih buat pemula lah gitu kan ya. Kalau kita jahil mantan juga pasti ada yang jahilin. Nah, hukum karma ya. Iya. Misalkan harus dibarengi dengan hati yang bersih. Iya. Artinya kita harus mengakui kalau misalkan burung kita kalah gitu ya. Iya. Kan banyak juga yang berusaha memoncorkan misalkan. Iya. Atau misalkan burung datang satu karena nggak diambil, kita tahu burung orang lain digeber sama kita, ya gitu. Itu sebenarnya bukan apa ya, bukan hal yang baik lah mungkin ya. Itu hal yang sah tapi nggak baik gitu ya. Itu jangan ditiru ya Mang Pelan ya. kurang enak kelihatannya. Kurang enak. Itu juga ada hukum karmanya kadang-kadang lah. Burung kita bocor sama orang lain. Ya belum tentu kan kita juga mau cari punya orang, kadang punya kita juga nggak masuk. Iya, belum tentu ngapain juga ya. Tapi kan namanya juga di dalam arena ya sih bebas sebetulnya. Ya. Kan kalau terlalu kelihatan sih nggak enak juga di Ya. orang. Tapi untuk sekarang kalau nggak salah, kalau terlalu menonjol, misalkan udah ada aturannya, patek di tangan di luar patek kayak gitu-gitu. Iya. Terus kalau memang masih menonjol ada sanksi juga ya Mang Pelan? Ada sanksi juga ya. Misalkan ada joki yang terlalu menonjol beberapa kali terlihat melakukan Salah. kecurangan, misalkannya itu didis untuk beberapa kali nasional nggak boleh ikut. Iya, soalnya kan sama juri, sama IP kan suka diingetin sih, misalkan ya kalau dulu sih belum ada ya, kalau sekarang ya ada peraturan ya. Jadi kalau mengganggu misalkan itu kan mengganggu kan mengganggu. Ya, kalau kelihatan banget ya ntar sih bakal dinasihatin ya, cuman kan jangan terulang lagi. Kalau terulang kan bisa kena dis gitu. Ya. Kalau udah diingetin tapi masih tetap aja didis langsung berarti Ya. itu yang Mang Pelan. Nah, pernah didis Mang Pelan? Alhamdulillah belum pernah. Jangan lah ya. Iya. jangan didis karena itu kan sesuatu hal yang nggak bagus juga. Nah, terus kita ngomongin ketenangan lagi, balik lagi Mang Pelan. Gimana cara ngelatih tenang itu sendiri? Ngelatihnya tuh gimana gitu Mang Pelan? Iya. Kalem aja gitu Mang Pelan tuh kelihatannya pas geber ayunan tangan, fokus mata lihat ke burung, enak gitu, tenang kelihatannya. Itu cara ngelatihnya gimana Mang Pelan? Ya mungkin ya itu ya. Pertama kan biasa lihat joki yang dari balap itu, enak ya. Jadi terinspirasi lah, maksudnya kan saya juga masa orang lain juga bisa, saya juga harus bisa gitu. Ya mungkin itu rezeki saya lah, mungkin ada bakat di dalam diri saya kan, terus dikembangin ya, akhirnya sampai bisa kayak begitu. Oh iya. Mang Pelan, nih terakhir ada pesan-pesan nggak buat para joki-joki istilahnya kayak saya lah yang baru beginner gitu, yang baru mulai ke dunia nasional misalkan. Iya. Apa nih pesan-pesannya buat para joki yang masih belajar? Ya kalau ngejoki mah sama aja ya. Cuman kan kalau buat di event nasional itu yang utama itu ya tetap burung dulu. Soalnya kayak
kalau burung kita bagus ya timbul hati PD-nya ada. PD ya. Jadinya pasti Kuat ada lah lah ya. ya. Cuman kan tetap tapi sih itu juga kalau di dalam daerah sendiri ya kadang saya juga ya lihat joki yang baru, terus kalau keluar kota mah ya mungkin mentalnya belum kebentuk ya, belum kebentuk ya. Tapi mungkin ya kalau burungnya udah disiapin ya mungkin bisa juga PD-nya ada lah. Tapi kan kebanyakannya ya belum kayak gitu sih, beda sama di lapang sendiri. PD-nya ada gitu kan, soalnya ya mungkin di kampung halaman ya, kalau di luar kota ya kebanyakannya kadang ada itu. Berarti satu harus pede, apalagi nih Bang Pelan? Berusaha jujur lah ya. Iya, berusaha jujur. Ya. Nggak apa istilahnya, nggak ada niat untuk bikin curang gitu ya. Iya. Terus ya kalau saya jangan nge-on dulu lah ke lawan itu kan gitu ya. Itu kan kadang-kadang ya terjadi kebalikannya. Monis gitu. Monis lah pasti positif menang ya. Ini lawannya gampang gitu. Itu jangan ya. Jangan, itu belum tentu lah. Yang namanya burung sih bisa berbalik lah. Apalagi tinggian ya Bang Pelan ya. Ada ringnya, ada pateknya, ada rintangannya lah. Banyak rintangannya kalau burung. Belum tentu yang kenceng duluan juga juara. Iya. Kalau moncor kan nggak masuk. Kalau moncor ya udah. Oke teman-teman, karena durasinya takut terlalu panjang, kalau perlu nanti kita bikin part 2. Nah, terima kasih sementara udah nonton. Baik lagi di Indigo TSM Official. Terima kasih sekali lagi, semoga bermanfaat saran dan pesan-pesan dari Bang Pelan dan dari Indigo TSM Channel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.